ऐसे नहीं बेटा. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Kalau biasanya Amir Khan selalu menjadi protagonis di filmnya, kali ini dia yang menjadi antagonisnya. Dan kebayangkan bakal semengesalkan apa film ini? Enggak. Film ini mungkin bakal jadi menyedihkan. Well, ini adalah sebuah film berjudul Secret Superstar. Cerita bermula dari sebuah ajang tarik suara. Seorang anak laki-laki terlihat tampil di depan 3 orang juri. Juri pertama mengatakan kalau dia sangat menyukai performa anak itu karena dia terlihat lucu. Mavi langsung menyerang statement itu karena menurutnya kelucuan bukanlah suatu nilai dalam dunia tarik suara. Don't interrupt. Dengan lantang Mavi mengatakan kepada anak itu kalau lo itu gak punya bakat. Cabut deh mending. Get out. Alhasil, anak itu pun menangis meninggalkan panggung. Ternyata Mavi emang terkenal dengan kearoganannya. Dia bahkan gak segan-segan memaki orang di siaran live televisi. Hal ini terbukti saat dia menjadi host pada acara Music Awards. Dia adu mulut dengan wanita pemenang awards itu hanya karena statementnya gak disetujui. Tapi dengan sifat seperti itu, kenapa dia bisa menjadi host di acara bergengsi? Well, ternyata Mavi adalah seorang komposer terkenal di sana. Dia telah menghasilkan ratusan lagu-lagu terbaik, sehingga keahliannya dalam memproduksi musik nggak bisa dianggap remeh. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang anak bernama Insu selalu bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Sayangnya mimpinya itu mendapat perlawanan keras dari sang ayah. Insu hidup dalam keluarga yang jauh dari kata harmonis. Ayahnya selalu marah-marah setiap pulang kerja. Dia bahkan gak segan-segan memukul anak dan istrinya. Kata cerai pun udah berkali-kali terucap. Tapi bagaimanapun, ayahnya adalah satu-satunya sumber ekonomi mereka. Keesokan harinya, Insu yang baru pulang dikagetkan oleh bingkisan hadiah yang ada di meja. Ibunya sengaja membelikannya laptop agar Insu dapat mengembangkan bakatnya. Insu awalnya nggak menerima laptop itu karena dia tahu pasti ibunya harus berhutang untuk mendapatkannya. Tapi bagaimanapun, ibunya hanya ingin melihat anaknya itu bahagia. कभी-कभार मिलती है. Pada malam harinya, Insu yang sedang mendengarkan lagu di YouTube teringat pada sebuah ide bahwa dia seharusnya juga melakukan hal yang sama. Berbekal laptop baru yang dia miliki, Insu mencoba merekam dirinya sendiri. Tapi semangatnya tiba-tiba hilang. Insu teringat apabila dia membuat channel, ayahnya pasti akan mengetahui kegiatannya itu. Ibunya yang gak ingin Insu sedih menyarankannya bernyanyi menggunakan cadar. Seenggaknya itu bisa menutupi identitasnya. Dan penyamaran ini pun dimulai. कोई बता दे है कि नहीं मेरी डगर. Tanpa tripod dan equipment canggih, lagu pun direkam. Liriknya menggambarkan kehidupannya saat ini. Insu bernyanyi dengan penuh penghayatan hingga lagu pertamanya itu berhasil direkam. Melalui channel yang dia beri nama Secret Superstar, Insu mengunggah video pertamanya. Gak ada views, gak ada like, apalagi subscribe. Berjam-jam dia menunggu tapi tetap gak ada perubahan. कहा भी था मेरे को बकवास आइडिया. Dan keesokan harinya, Insu telat menghadiri kelas. Karena kelas yang udah penuh, dengan santainya dia duduk di atas meja. Dari momen ini kelihatan kalau sikap Insu ini tengil, keras, dan mengesalkan. Hal ini juga terlihat saat dia didekati oleh Cintan, seorang bocil yang siap melakukan apapun untuknya. Kebaikan bocil ini selalu dimanfaatkan oleh Insu. Tapi di waktu yang sama, Insu bahkan gak menganggap bocil ini sebagai temannya. Kacau nih bocil. Sesampainya di rumah, Insu kaget karena videonya telah mencapai 11.000 views. Hari itu mungkin adalah salah satu hari terbahagianya. Hingga malam harinya, Insu gak bisa tidur memandangi videonya. Beragam komen pun bermunculan. Kebanyakan dari mereka memuji bakat yang dimiliki Insu. Ada juga yang menyayangkan karena wajahnya yang ditutup. Pro kontra dan segala sesuatu yang dia lihat adalah hal yang baru baginya. Bagaimanapun, Insu terlihat menikmati proses itu. Dengan semangat 45, keesokan harinya Insu kembali membuat video. Dia menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis untuk ibunya. Liriknya mengisahkan perjuangan ibunya yang selalu ada untuknya. Dan hanya dalam beberapa hari, lagu itu menyentuh 40 juta views. Seluruh teman-teman di sekolahnya menonton video itu tanpa mengetahui bahwa Insu lah pemiliknya. Sesampainya di kelas, salah satu guru memegang koran yang memberitakan tentang videonya. Insu yang lagi ujian sontak bergegas pulang dan mengumpulkan lembar jawabannya. Tapi sayangnya, guru mengetahui kalau Insu asal-asalan mengisi jawaban.
Karena hal ini, Insu diminta untuk mendapatkan tanda tangan dari ayah dan ibunya. Sampainya di rumah, Insu diam-diam mengambil koran milik ayahnya dan membawanya ke rooftop. Mungkin biar ayahnya nggak membaca pemberitaan itu. Sialnya, saat kembali ke rumah, pemberitaan tentang channelnya disiarkan langsung melalui TV. Adiknya yang bernama Gudu dengan sengaja menyenggol minuman sang ayah sehingga tumpah di bajunya. Cara ini berhasil mengalihkan perhatian ayahnya. Bagaimanapun, Insu, ibu dan adiknya terlihat sangat bahagia akan pencapaian itu. Pada malam harinya, Insu kembali melihat perkembangan videonya. Dia melihat beberapa kiriman dari fans yang ternyata salah satunya adalah video yang berasal dari Mahafi. Dengan sikap tengilnya, Mahafi mengungkapkan kalau dia sangat suka dengan lagu-lagu Insu. Dia juga meminta Insu untuk menghubunginya apabila ingin menjadi terkenal. Insu yang mengetahui kelakuan buruk Mahafi tampak nggak begitu mengacuhkan tawaran itu. Keesokan harinya saat hendak berangkat sekolah, Insu mau nggak mau meminta tanda tangan kepada ayahnya. Di sini ketahuan lah kalau Insu ternyata banyak masalah di sekolah. Insu sempat berjanji akan lebih giat dalam belajar, tapi bagi ayahnya janji aja nggak cukup. Ayahnya menghancurkan gitarnya persis di hadapan Insu. Ayahnya juga nggak mengizinkannya untuk memperbaikinya. Insu yang kesal hampir membuat sang ayah memukulnya. Untungnya ibunya datang. Sejak hari itu, hari-hari Insu tampak nggak bergairah lagi. Cintan berkali-kali mencoba menghiburnya, tapi Insu malah marah dan mempermalukan Cintan di depan orang banyak. Hingga pada siang harinya, ibu dan ayahnya berniat untuk beri kondangan. Tapi mereka malah terlibat argumen karena sang ibu nggak menggunakan kalung emasnya. Ternyata kalung emas itu telah dijual untuk membeli laptop Insu dan ayahnya pun segera mengetahuinya. Dia mencoba menarik ibunya, tapi Insu terus mengikuti mereka karena Insu takut ibunya diapa-apain. Tapi yang terjadi, ayahnya memukul sang ibu di depan Insu dan adiknya. Mereka terlihat benar-benar terpukul menyaksikan kekerasan ini. Dari dalam kamar, Insu masih mendengar ayahnya memukuli ibunya. Badannya bergetar mendengar ini. Hingga akhirnya Insu keluar untuk membela ibunya. Dia juga menyerahkan laptopnya untuk dijual. Tapi ayahnya lebih ingin laptop itu dihancurkan. Demi ibunya, Insu akhirnya menjatuhkan laptop itu dari balkon rumahnya. Kehancuran laptop ini seakan menggambarkan akhir dari semua mimpinya. Hari-hari dia lalui tanpa semangat. Cintan yang biasanya selalu perhatian kini juga takut menegur Insu. Dalam kelas pun, Insu hanya merenung tanpa memperhatikan pelajaran. Hingga pada jam istirahat, Cintan kembali memberanikan diri untuk mendatangi Insu. Insu yang merasa udah kelewatan akhirnya dia meminta maaf kepada Cintan. Dan disinilah pertama kalinya Insu merespon Cintan. Dari momen ini mereka pun akrab dan Insu pun mulai membuka diri kepadanya. Sesampainya di rumah, ayahnya membawa kabar gembira, setidaknya untuk dirinya sendiri. Dia mengaku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai senior engineering di salah satu perusahaan minyak. Dan dalam beberapa bulan, mereka semua akan pindah ke Arab Saudi bersama ayahnya. Insu juga telah dijodohkan dengan seorang anak bos minyak teman ayahnya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Insu sempat kesal karena ibunya nggak pernah menceritakan tentang hal ini. Dia berinisiatif mengajak ibunya kabur dari rumah dan meninggalkan adik dan ayahnya. By the way, adiknya mendengarkan saat Insu mengatakan ini. Tapi tentu saja ibunya menolak. Setelah itu nggak sengaja Insu mendengar berita di televisi kalau Mahafi baru aja bercerai dengan istrinya. Pengacara istrinya berhasil membuktikan kesalahan Mahafi di pengadilan. Yang artinya, pengacara bernama Sina ini telah memenangkan 11 kasus dalam 1 tahun terakhir. Entah apa yang dia pikirkan, Insu kini berniat menemui Mahafi. Keesokan harinya Insu meminjam handphone milik Cintan. Dia mencoba menghubungi Mahafi tapi ternyata pulsa handphone milik Cintan ini nggak cukup. Cintan mengaku udah nggak punya uang untuk beli pulsa. Insu pun kesal karena menganggap Cintan nggak bisa diandalkan. Dia pun kembali memperlakukan Cintan dengan kasar. Tapi usaha Cintan melakukan miss call membuahkan hasil. Mahafi kembali menghubunginya sehingga Insu bisa berkomunikasi dengannya. Dalam panggilan telepon itu, Insu mengatakan kalau dia bersedia memenuhi permintaan Mahafi untuk rekaman. Tapi dengan syarat, Mahafi harus berjanji akan membantunya. Kesepakatan pun terjadi siang itu. Insu diminta untuk terbang ke Mumbai secepatnya. Untungnya, Cintan memiliki pengalaman naik pesawat sehingga dia bisa memberitahu Insu langkah-langkahnya. Dimulai dari keesokan harinya. Terlebih dahulu Cintan membantu Insu untuk bolos sekolah dengan keluar melalui gerbang belakang. Tapi karena gerbangnya terkunci, Insu kembali memarahinya.
Chintan akhirnya mencari ide lain sehingga Insu berhasil meloncati tembok pembatas. Chintan ini benar-benar mau ngelakuin apa aja lah pokoknya. Di sini akhirnya Insu membalas perasaannya dan mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Chintan. I also love you. Perjalanan berlanjut menuju bandara. Insu terus mengikuti saran Chintan, mulai dari alasan terbang sendirian hingga request tempat duduk di sebelah jendela. Sesampainya di pesawat ternyata ada penumpang lain yang telah menduduki tempat duduknya. Insu yang memiliki sifat keras dan tengil mencoba menegurnya hingga akhirnya orang itu mengalah. Seat हमारी है. Get up. Bagaimanapun Insu terlihat sangat menikmati penerbangan pertamanya itu. Sesampainya di Mumbai, Insu dihampiri oleh seorang laki-laki berpenampilan seperti preman. Ternyata dia adalah orang suruhan Mahavi. Insu pun dibawa menemui Mahavi di studio rekamannya. Dari awal masuk studio, Insu udah terlihat nggak nyaman. Mungkin nggak sesuai nama ekspektasinya. Mahavi juga tetap dengan gaya selengeannya yang lebih ke arah menyebalkan. Bahkan di awal pertemuan itu Mahavi udah langsung ingin mengubah nama Insu dengan Natasha. S-nya 2, katanya. Natasha, that's the one. Hingga akhirnya Insu berbicara bahwa dia tetap ingin merahasiakan identitasnya. Jadi perubahan nama itu sama sekali nggak berguna. Singkat cerita, Mahavi memperlihatkan remix terbarunya. Terlihat semua dari mereka menikmati beat itu. Kira-kira raungannya seperti ini. Di momen ini Insu sepertinya setuju dengan perkataan ibunya kalau Mahavi itu senang meremix lagu-lagu yang aslinya udah bagus. Tapi mau nggak mau dia tetap harus rekaman dan mengikuti prosedur. Hi. ऐसे नहीं बेटा. Hai. Oke. 2-3 kali take diambil, tapi hasilnya nggak memuaskan. Produser pun sempat mengatakan kalau udahlah emang nggak bakat anak ini. Beberapa saat setelah itu Insu mengajak Mahavi berbicara 4 mata. Insu mengatakan bahwa ada masalah dalam lagu itu. Insu mengaku sangat sulit menghayati lagu itu apabila diberikan tambahan beat yang berlebihan. Mahavi pun marah kepadanya. Dia seakan diajari oleh anak SMA. Tapi sikap keras yang dimiliki Insu seperti matching dengan Mahavi. Insu kembali mengatakan bahwa dulu lagu-lagu Mahavi selalu diputar oleh ibunya. Bahkan Insu juga sering mendengarkannya. Tapi karena Mahavi mengikuti pasar, lagu-lagu itu diganti beatnya. Liriknya menjadi mati. Sama sekali nggak bisa dinikmati. Mungkin karena itu juga banyak label yang memboikot lagu-lagunya belakangan ini, ucap Insu. Perkataan ini benar-benar membuat Mahavi terpukul. Nada bicaranya langsung merendah. Karena jauh di dalam hatinya, sebenarnya dia juga berpikir seperti Insu. Insu pun meminta kesempatan terakhir untuk membawakan lagunya, tapi dengan versi originalnya. Well, rekaman pun dimulai. Setelah sekian lama, Mahavi akhirnya kembali tercengang melihat penampilan seseorang. Gak ada perkataan yang terucap. Dia benar-benar diam tanpa berkedip sekalipun. Sesampainya di mobil, Mahavi kembali menegaskan kalau penampilan Insu tadi berhasil membawanya pada suasana pertama kali di rekaman. Insu pun akhirnya menagih janji Mahavi yang akan membantunya. Dan Mahavi baru menyadari kalau Insu belum dibayar. Tapi bukan uanglah permintaannya. Insu meminta Mahavi untuk membawanya bertemu Sina, pengacara istrinya yang berhasil mengalahkan Mahavi. Ego Mahavi seketika naik, karakter aslinya juga keluar. Mentah-mentah dia menolak permintaan itu. Karena bisa dibilang Mahavi dan Sina itu udah kayak musuh bebuyutan. Tapi karena nggak tega melihat Insu sedih, dia terpaksa menurunkan ego dan menelpon Sina. तुम बिल्कुल ठीक है मैं बहुत ही बदतमीज आदमी हूँ you're right taking you मेरे लिए नहीं it's for this little girl ये बच्ची के लिए Singkat cerita, Mahavi berhasil membujuk pengacara itu dan sepakat bertemu pada minggu depan. 8 jam sudah Insu di Mumbai. Kini dia kembali ke sekolah. Pintu yang tadinya terkunci, kini gemboknya telah dibuka oleh Chintan. Insu pun kembali ke sekolah tanpa diketahui siapapun. Sesampainya di rumah, Insu kembali memarahi adiknya karena mengusik barang-barangnya. Gudu sempat minta maaf dan dia beralasan dia tengah menyiapkan hadiah untuk kakaknya itu. Tapi Insu langsung menolak mentah-mentah hadiah itu dan memarahi adiknya. तुझे कितनी बार कहा है उसकी सामान को हाथ मत लगाया कर तू. 1 minggu pun berlalu. Kini Insu kembali ke Mumbai untuk bertemu Sina.
Insu menjelaskan kepada Sina bahwa ayahnya selalu melakukan kekerasan terhadap ibunya. Bahkan, ibunya pernah dipukul hingga patah tulang hanya karena lupa mematikan air. Sina mengaku prihatin mendengar cerita itu. Dia pun akhirnya membantu Insu dan menyiapkan berkas-berkas untuk ibunya. Singkat cerita, sampailah Insu di rumah. Insu langsung menceritakan semua perjalanannya kepada ibunya. Insu juga memberikan surat cerai yang bisa langsung ditandatangani oleh sang ibu. Ibunya sontak kaget dan marah mendapat perlakuan ini. Dia mengaku sedih karena Insu terlalu lancang, bahkan Insu nggak mengetahui apakah ibunya mau pisah atau enggak. Perdebatan antara Insu dan ibunya pun kembali terjadi. Insu bersikeras untuk tinggal dan hidup bersama mimpinya, sedangkan ibunya tetap memaksa untuk ikut ke Saudi bersama ayahnya. Insu yang kesal berlari ke rooftop. Dia memukul apapun untuk melampiaskan kemarahannya. Di sini dia juga melihat selotip prakaryanya. Ternyata Gudu sengaja mengambil selotip itu untuk memperbaiki laptop kakaknya yang hancur. Gak kebayang gimana rasa bersalah Insu melihat ini. Dia pun langsung mendatangi dan memeluk adiknya. Di waktu yang sama, neneknya juga meminta Insu untuk meminta maaf kepada ibunya. Insu jelas menolak perintah itu, karena menurutnya ibunya lah yang salah mengambil keputusan. Sampai akhirnya si nenek bercerita bahwa dulu saat Insu lahir ayahnya memaksa ibunya untuk menggugurkan bayi itu. Tapi yang dilakukan sang ibu, dia malah kabur dari rumah sakit dan kembali saat Insu telah berumur 10 bulan. Well, sejak malam itu udah gak ada lagi mimpi yang harus dikejar. Semua yang harus dilakukan hanyalah mengikuti perintah. Setidaknya biar bisa sedikit membayar perjuangan ibunya dulu, pikir Insu. Channel YouTube-nya kini udah gak ada. Dia menghapusnya. Hari-harinya kembali murung, gak ada semangat sama sekali. Bahkan berita saat Insu dinobatkan sebagai nominasi awards pun gak menarik lagi baginya. Pada malam itu keluarga Insu berkumpul di ruang TV. Berita kembali menyiarkan prestasi Insu melalui Secret Superstar. Insu bahkan gak menoleh lagi ke TV itu. Setiap hari ibunya sedih melihat Insu. Dia seperti orang hidup tapi tanpa tujuan. Sampailah pada hari kelulusan, yang artinya itu adalah hari terakhir Insu di sana. Cintan memberanikan diri meminta izin kepada ibu Insu. Dia mengaku ingin mengajak Insu makan es krim sebelum Insu benar-benar meninggalkan kota. Ibunya yang gak tega meminta mereka untuk menikmati waktu terakhirnya. Mereka pun akhirnya diizinkan untuk pulang sebelum malam. Insu dan Cintan pun bersenang-senang. Mereka berkeliling kota, menaiki wahana dan pergi ke toko musik. Saat cek sound, Insu malah jadi tontonan di sana, tapi semangatnya telah hilang. Sampailah saat terakhir sebelum mereka berpisah. Insu mengaku bahwa dia akan merindukan Cintan, sama halnya dengan yang dirasakan oleh Cintan. Singkat cerita, sampailah mereka di bandara. Saat melakukan boarding pass, petugas mendapati barang yang melebihi kapasitas. Sang ayah memastikan bahwa masing-masing koper nggak ada yang melebihi 25 kg. Tapi ternyata bukan berat masalahnya, melainkan kuotanya. Awalnya sang ayah hendak membayar kelebihan item itu. Tapi saat mengetahui bahwa barang terakhir adalah gitar Insu, dia pun seketika marah. Ayahnya meminta Insu membuang gitarnya ke tong sampah saat itu juga, karena menurutnya gitar itu lebih cocok di sana. Ibunya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya barang milik Insu yang dia bawa. Tapi ayahnya malah kembali mengatakan bahwa itu bukan gitar, tapi sampah. Ayahnya mengancam akan memukul sang ibu apabila dia terus melawan. Ibunya kembali menjawab bahwa dia setuju kalau gitar itu ditinggalkan. Begitupun Insu, Gudu, dan ibunya itu sendiri. Dengan kata lain, mereka batal pergi ke Saudi. Sang ayah sempat hampir memukul, tapi ibunya malah mengancam balik. Dia mengatakan bahwa dia bisa aja menggunakan bukti kekerasan untuk memenjarakan suaminya itu. Dia juga bisa memberitakan itu melalui channel YouTube Insu, sebuah channel dengan jutaan fans yang ayahnya bahkan pernah dengar suara itu. Gak hanya itu, ibunya juga telah menandatangani surat cerai mereka. Bukti-bukti kekerasan semua lengkap di sana. Rumah dan hak asuh diminta oleh ibunya. Kalau suaminya menolak, dia mengancam akan melaporkannya ke polisi, yang otomatis suaminya akan kehilangan apapun yang dia miliki.
Gak ada lagi nada tinggi yang bisa diucapkan oleh bapak-bapak itu selain memohon kepada anak dan istrinya untuk tetap bersamanya ke Saudi. Sayangnya semuanya udah telat. Insu, adik dan ibunya menghanguskan tiket mereka dengan keluar dari ruangan itu. Sesampainya di lobi, ibunya langsung meminjam handphone milik seorang di sana. Dia meminta Insu untuk menghubungi Mahafi dan memintanya untuk menjemput mereka menuju Music Awards malam itu juga. Alhasil sampailah mereka di sana. Panggung megah itu seakan telah menyambut kehadiran Insu. Pemenang pun akan segera dibacakan oleh host. Host menyampaikan bahwa nominasi penyanyi wanita terbaik jatuh kepada Monali Thakur. Yes, Monali kembali memenangkan awards tahun ini. Mafi tampak nggak percaya. Sebaliknya, Insu terlihat pasrah dan menerima keputusan itu. Dalam pidatonya, Monali sempat menyinggung kehadiran kontestan baru di nominasinya. Dia mengaku sangat menyukai lagu-lagu Secret Superstar. Dari segi suara dan kualitas lagu secara keseluruhan, Mona mengaku kalah. Jadi, kemenangannya di tahun ini menurutnya adalah sebuah kesalahan. Mona akhirnya memanggil Secret Superstar untuk menaiki panggung dan mengambil pialanya. Sebaliknya, Insu terlihat pasif dan gak merespon panggilan itu. Meskipun keluarga dan Mafi telah mendukungnya. Tapi setelah Mafi menyoraki kehadirannya, lampu dan kamera seketika mengarah ke Insu. Dia pun akhirnya berdiri dan berjalan menuju panggung. Di depan kamera besar itu, dia membuka penutup wajahnya. Semua orang bersorak dan gak menyangka bakal melihat Secret Superstar menunjukkan identitasnya. Di dalam pidatonya, Insu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukanlah Secret Superstar. Karena semua yang dia lakukan bisa terjadi karena pengorbanan ibunya. Dia menceritakan seluruh perjuangan ibunya hingga Insu mencapai tahap ini. Di akhir kalimat, Insu mengatakan bahwa yang sebenarnya berhak mendapatkan nama Secret Superstar pada malam itu adalah ibunya sendiri. Film pun berakhir dengan bahagia. Insu berlari memeluk ibunya. Suasana haru ini diiringi oleh lagu yang pernah dia ciptakan untuk ibunya. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film ini? Gue jujur aja ke bawah sih dengan suasana sedihnya dari film ini ya. Apapun pendapat teman-teman semua, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tahu. Kalau ada kritik dan saran juga mau film apa berikutnya, kalian juga bisa tulis di sana. Oke, kalau teman-teman suka sama video ini, kalau udah tahu harus gimana, yang paling penting itu jangan lupa di-share ke teman-teman kita semua. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. पसंद आया लाइक पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो